Dewa Obat Terkuat. Bab 205. Meletakkan telepon, Jia Fan duduk dengan tenang di sofa, merokok cerutu, memikirkan seperti apa langkah selanjutnya. Bagaimanapun, mungkin lebih mudah bagi Sugoi untuk membiarkan Zhang Gen menanganinya dan menggunakan metode lingkaran bawah tanah. Dia adalah orang yang menggunakan otaknya untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak pernah tertarik dengan trik kotor seperti itu, tapi terkadang trik itu berhasil. Orang tua dari keluarga Su, tahun ini hampir berakhir. Pada waktu itu, keluarga Su, Sugoi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan diperhatikan oleh begitu banyak orang. Ayah dan anak keluarga Su tidak membicarakan seluk-beluknya, dan ada orang-orang dari luar yang memperhatikan mereka. Bagi keluarga Su, ini adalah masalah internal dan eksternal, tetapi bagaimanapun juga, dialah yang telah melalui banyak pasang surut, dan dia dengan cepat menyesuaikan diri. Sekarang dia hanya ingin membawa keluarga Su maju untuk sementara sampai Liu Feifan dapat melanjutkan. Di masa depan, jika keluarga Su tidak diberikan kepada Liu Feifan, kepada siapa lagi? Saat ini, dia sedang memilah rekening keluarga Su di ruang kerja, dan semakin dia melihat rekening keluarga Su selama bertahun-tahun, dia menjadi semakin marah. Binatang. Sungguh binatang buas. Anda tidak mengetahuinya dengan melihatnya, tetapi Anda mengetahuinya dengan melihatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sugang dan putranya hampir mengosongkan keluarga Su. Pantas saja mereka rela mengkhianati keluarga Su, mengambil uangnya dan terbang, karena kini keluarga Su tidak punya banyak lagi. Selain keterampilan medisnya, ia tidak memiliki banyak nilai. Dan pada saat yang sama, di ruang tamu keluarga Su, tangan Nan Sanshi dibalut, dan dia masih mengenakan jas dan dasi. Dia mempertahankan temperamen elegannya yang biasa, tapi terlihat jelas bahwa lengannya yang patah terlihat sedikit malu. Pergi dan panggil dokter Su untuk keluar. Saya ingin dia membantu saya merawat tangan saya. Nan Sanshi melirik pengurus rumah tangga keluarga Su dan berkata dengan tenang. Tuan Nan, saya benar-benar minta maaf. Kepala saya sibuk, jadi saya khawatir saya tidak bisa. Bentak. Anak buah Nan Sanshi melangkah maju dan langsung menamparkan wajah pengurus rumah tangga itu. Jangan malu-malu. Apakah menurutmu ada Tuan Fu di belakang keluarga Su sekarang? Wajah pengurus rumah tangga itu merah dan marah, tapi dia bahkan tidak berani melawan. Nan Sanshi mengulurkan tangannya untuk menghentikan anak buahnya dan berkata, orang harus menerima nasibnya, mengerti? Selama bertahun-tahun, Dr. Su telah merawat banyak orang saya. Saya ingat sentimen ini, jadi Anda tidak perlu khawatir, kami akan menambah penghinaan pada lukanya. Dia mengatakan ini, tapi ada sedikit rasa jijik di hatinya. Mereka yang bekerja di lingkaran bawah tanah tidak akan mudah masuk rumah sakit, apalagi jika mengalami beberapa luka, apalagi melihat terang hari. Umumnya klinik kecil dapat menanganinya dengan baik, dan mereka tidak akan datang ke dokter. Su, mantan dokter. Su dilindungi oleh Tuan Fu. Tapi sekarang berbeda. Tidak seorang pun ingin meninggalkan gejala sisa pada dirinya sendiri. Tentu saja yang terbaik adalah membiarkan pensiunan dokter Tiongkok merawat dirinya sendiri. Tuan Nan, ini. Pengurus rumah tangga itu sedikit malu. Dia tahu bahwa dokter Suguo sedang sibuk dan tidak dapat mengganggunya. Pergilah dan beritahu dokter Su apakah Anda boleh keluar atau tidak. Dia akan mengambil keputusan. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Jalan Sanshi Selatan. Setelah mengatakan itu, dia menarik kursi dan duduk, dan anak buahnya pergi untuk minum teh secara alami, seolah-olah mereka tidak datang ke rumah Su, tetapi di rumah mereka sendiri. Melihat hal ini, pengurus rumah tangga tahu bahwa Nan Sanshi tidak akan menyerah jika dokter Suguo tidak mengobati luka mereka, jadi dia harus berbalik dan berjalan menuju ruang kerja. Dong dong dong. Dia berjalan ke pintu ruang belajar dan mengetuknya dengan lembut. Puan, Nan Sanshi ada di sini. Dia ingin Anda mengobati lukanya. Pengurus rumah tangga berkata tanpa daya, dengar, apakah kamu mau menyetujuinya? Pintu ruang belajar terbuka. Sugoi keluar, melihat wajah kepala pelayan, dan segera mengerti. Jika dia tidak setuju, Nan Sanshi pasti tidak akan pergi hari ini. Ambil obatnya sendiri. Dokter Suguo berkata, saya akan memeriksanya. Ya. Pengurus rumah tangga tidak segera mengambil obat, tetapi mengikuti Dokter Su kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, Nan Sanshi sedang duduk di sana, rambutnya bahkan tidak berantakan, dan dirawat dengan sangat hati-hati. Melihat Dokter Su datang, dia tidak bangun, tetapi hanya tersenyum tipis. Tuan Su memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari.
Saya di sini untuk membuat masalah bagi Anda. Jangan marah. Beraninya kamu. Nada suara Sugoi tenang, kunjungan Tuan Nan akan membuat rumah sederhana ini bersinar. Dia melirik lengan Nan Sanshi dan secara kasar mengetahui apa cederanya. Hanya saja saya sudah tua dan penglihatan saya kabur. Saya khawatir akan sulit menyembuhkan luka Presiden Nan. Jika saya tidak sengaja menyembuhkannya, saya tidak mampu membelinya. Nan Sanshi tersenyum, mendengar ketidakpuasan dalam nada bicara Sugoi. Dia tidak memperhatikan, mengangkat lengannya dan berkata, cedera kecil dapat diobati oleh dokter. Suguo, jika tidak, saya tidak akan mendatangi Anda. Dia tidak ingin lengannya mengalami gejala sisa. Dia meremehkan dokter biasa, jadi mencari pengobatan dari Suguo adalah pilihan terbaik. Sugoi berdiri diam. Apakah ini sikapmu dalam mencari perawatan medis? Dia menunjuk kepala pelayannya dan berkata dengan marah, kalian tidak akan berani melakukan ini sebelumnya. Jika salah satu anggotanya dipukuli, jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, orang lain akan berpikir bahwa dia, keluarga Su, mudah ditindas. Sekarang keluarga Su memang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin Sugoi benar-benar memahami bahwa pada akhirnya, dia selalu dapat mengandalkan dirinya sendiri, dan dia harus berjuang demi harga dirinya sendiri. Dulu, kamu tahu itu terjadi di masa lalu. Bawahan yang baru saja memukuli pengurus rumah tangga berdiri, memandang Sugoi dengan jijik, dan mencibir, orang tua, Anda harus menghadapi kenyataan. Dalam keluarga sesaat ini, menurut Anda apakah Tuan Fu masih akan berbicara untuk Anda? Berhentilah bicara omong kosong. Rawat luka Presiden Nan kita. Setelah ditangani, tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak dirawat dengan baik. Matanya berubah dingin dan mematikan, aku akan membakar keluarga Su. Keluarga Su tidak memiliki dukungan, tetapi semua orang bisa mengetahuinya. Sugoi sangat marah hingga dia gemetar. Dia diancam di depan wajahnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nan Sanshi meliriknya, dan terlihat dari ekspresi Sugoi bahwa dia akhirnya menyerah. Maaf merepotkan Anda, Dr. Su. Dia mengucapkan kata-kata sopan dan mengulurkan tangannya, tapi sepertinya dia sedang memerintahkan seorang pelayan. Kepala keluarga. Mata pengurus rumah tangga memerah, melihat dokter Su dipermalukan dengan cara ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dr. Su menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah maju untuk membantu Nan Sanshi melepaskan perban dan memeriksa lukanya. Dulu, dia hanya bisa menemukan seseorang untuk menangani cedera sederhana itu, tapi sekarang, dia harus melakukannya sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengatur tulang Nan Sanshi, merawat lukanya, dan membalutnya lagi. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa merawat orang lain adalah hal yang memalukan. Baiklah. Setelah beberapa saat, Dr. Su berkata dengan suara serak. Nan Sanshi melihatnya dan mengangguk dengan lembut, memang benar dia adalah seorang dokter Tiongkok dengan keterampilan medis yang luar biasa. Dia jelas merasa lukanya tidak lagi menyakitkan. Dia bangkit dan hendak pergi. Biaya pengobatanmu belum dibayar. Dr. Su mengertakkan gigi. Ini adalah kalimat terakhirnya. Mendengar ini, Nan Sanshi berdiri diam dan menoleh ke arah dokter Su, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, seolah kalimat ini terdengar seperti fantasi. Kamu ingin aku membayar biaya pengobatan? Nan Sanshi tertawa, aku mendengarnya dengan benar. Beberapa anak buahnya menunduk dan memandang dokter Sugoi dengan tatapan mematikan. Selama Nan Sanshi mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan segera mengambil tindakan. Apakah kamu mendengarnya dengan benar? Kamu tidak perlu membayar untuk perawatan medis. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pintu, menyebabkan ekspresi Nan Sanshi langsung berubah. Bab 206. Dia memandang Lin Yi yang masuk dari pintu. Seluruh tubuhnya sepertinya langsung terpaku di sana, tidak bergerak. Lin Yi. Kenapa dia ada di sini? Nan Sanshi menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang terjadi malam itu bergema di benaknya, tapi dia bersembunyi di balik pintu dan bisa melihatnya dengan jelas. Dia melihat dengan jelas bagaimana kedua bersaudara Fang Long dan Fang Hu meninggal. Dan bagaimana keempat tuan itu dibunuh oleh Lin Yi dengan mudah akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Tapi Lin Yi, bukankah dia di Tianhai? Dia berencana untuk tidak pergi ke Tianhai lagi dalam hidup ini, jadi mengapa dia melihat Lin Yi di sini lagi? Lin Yi masuk bersama Liu Feifan dan berjalan langsung ke Nan Sanshi. Aura yang kuat tiba-tiba membangunkan Nan Sanshi.
Mengapa kamu di sini? Dia tergagap tidak seperti biasanya. Di mana saya? Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Tidak, tentu saja tidak. Nan Sanshi berkata dengan tergesa-gesa. Jakunnya tergelincir, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Di depan Lin Yi, sulit baginya untuk mempertahankan temperamen anggunnya. Dia tahu betul bahwa jika dia membuat Lin Yi marah, dia bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Sikap acuh tak acuh dan arogansi yang dia miliki sebelumnya telah hilang sekarang. Izinkan saya bertanya, bukankah Anda perlu membayar untuk perawatan medis? Lin Yi menatap mata Nan Sanshi dan mengucapkan kata demi kata. Ya, aku harus memberimu uang. Nan Sanshi segera mengangguk. Dia melihat kembali ke arah anak buahnya, dan ketika dia melihat bahwa mereka masih tertegun dan tidak responsif, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, apakah kamu mendengar itu? Beri aku uang. Beri aku uang secepatnya. Jika kamu tidak memberiku uang sekarang, aku akan mati nanti. Bawahannya tidak menyangka Nan Sanshi tiba-tiba terlihat seperti ini, seolah-olah dia adalah seekor harimau, dan sedetik kemudian telah menjadi seekor kucing sekarang. Dia tidak berani bertanya mengapa dan buru-buru mengeluarkan dompetnya untuk diberikan kepada Lin Yi, tapi Lin Yi mendengus dingin. Berikan sekarang. Sudah terlambat. Mata Lin Yi menjadi dingin, dan Liu Feifan di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengan bawahan Nan Sanshi. Klik. Terdengar suara nyaring, disusul dengan jeritan yang menyayat hati. Ah! Bawahannya melolong kesakitan, dan beberapa orang lainnya ingin mengambil tindakan. Nan Sanshi sangat ketakutan sehingga dia segera berteriak, jangan bergerak. Tidak ada yang boleh bergerak. Lakukan di depan Lin Yi. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan saudara Fang Long dan Fang Hu, apalagi keempat tuan yang menakutkan itu. Bahkan keempat tuan yang menakutkan itu tidak mati begitu saja di tangan Lin Yi. Saat mencari pengobatan, Anda harus memiliki sikap mencari pengobatan. Lin Yi berkata, orang-orangmu memukuli pengurus rumah tangga keluarga Su. Ini pelajaran kecil. Apakah kamu menerimanya? Ya. Nan Sanshi mengangguk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yi menghampiri Nan Sanshi dan berbisik, jika kamu memiliki sikap seperti ini hari ini dan datang kepadaku untuk berobat, aku bisa menghancurkan semua tulang di tubuhmu sepotong demi sepotong. Berdengung. Mendengar ini, Nan Sanshi langsung merasakan kepalanya mengaum. Saya hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Meski berusaha keras menjaga penampilannya, kakinya tetap gemetar. Berapa biaya pengobatannya? Lin Yi menoleh dan menatap dokter. 500 yuan. Dokter Suguo berkata, ini adalah harga pasarnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menatap Nan Sanshi lagi tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu saja sudah membuat tenggorokan Nan Sanshi mengering karena ketakutan. Bagaimana dia berani membiarkan Lin Yi menunggu 1 detik lagi? Sakunya. Dia mengeluarkan semua uang tunai dan menyerahkannya kepada Suguoi. Tuan Su, Anda sangat tersinggung. Ini salah saya. Mohon bersabar dan jangan perlakukan saya dengan cara yang sama. Nan Sanshi sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Suguoi mengambil uang itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Nan Sanshi, yang baru saja memerintahnya, akan benar-benar menundukkan kepalanya. Hanya karena perkataan Lin Yi. Dia tidak mengatakan apa-apa, mengambil uang itu, memandang Lin Yi dengan penuh rasa terima kasih, dan mengambil kembali biaya pengobatan. Ini adalah martabat profesional terakhirnya sebagai seorang dokter. Tuan Lin, mohon maaf karena mengganggu Anda. Baiklah. Saya pergi dulu. Nan Sanshi membayar dan bertanya dengan hati-hati. Melihat Lin Yi mengangguk, dia buru-buru membawa orang-orang itu pergi, kakinya bergerak sangat cepat, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Suguoi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka kakak laki-laki tertua Liu Feifan begitu kuat sehingga bahkan Nan Sanshi, bos lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, pun begitu takut. Terima kasih banyak. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, Anda telah menjaga martabat terakhir keluarga Su saya. Dia jarang mengucapkan terima kasih kepada orang lain, dan lebih sering mendengar orang lain mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi kepada Lin Yi, dia mengatakannya lebih dari sekali. Dan dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa cukup mengungkapkan perasaannya. Lin Yi hanya mengangguk, saya juga menjaga martabat seorang dokter. Dia berkata bahwa dia juga seorang dokter. Sudah menjadi kewajibannya untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan dia pantas mendapatkan rasa hormat yang paling mendasar. Oke, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke Tianhai dulu. Lin Yi memandang Liu Feifan dan berkata,
tinggallah di ibu kota provinsi dan bantu keluarga Su menangani hal-hal ini. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya lagi. Masalah buku kedokteran tidak bisa diburu-buru. Masalah terbesar keluarga Su saat ini bukanlah hilangnya buku kedokteran. Ya, Saudara Lin, berjalanlah perlahan. Liu Feifan mengangguk. Dia dan Sugoi melihat Lin Yi keluar. Baru setelah mobil Lin Yi menghilang di jalan, Sugoi menghela nafas. Kakakmu ini sungguh tidak sederhana. Tidak hanya dia memiliki status yang menakutkan di bidang medis, bahkan orang-orang di lingkaran bawah tanah pun sangat takut padanya ketika mereka melihatnya, dan dia berada di ibu kota provinsi ini, tempat yang belum pernah dia kunjungi. Luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Liu Feifan dan berkata dengan emosi, Anda tidak akan salah dengan mengikuti Tuan Lin. Liu Feifan mengangguk. Nasib keluarga Liu berubah karena kemunculan Lin Yi, begitu pula dia. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Lin Yi. Ketika ada peluang, itu tergantung apakah dia bisa menangkapnya. Tapi dengan kakak sebesar itu, dia memiliki kepercayaan diri terbesar di dunia. Kakek, aku akan membantumu kembali dan beristirahat. Liu Feifan tidak banyak bicara dan membantu Su Guoyi kembali. Dan pada saat yang sama, kaki Nan Sanshi masih sedikit gemetar saat duduk di dalam mobil. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan lututnya, namun tetap tidak bisa menghindarinya. Tuan Nan, mereka hanya berdua, kenapa kita tidak? Diam. Nan Sanshi berkata dengan marah, 2 orang. Dia mencibir, berharap dia bisa menamparkan bawahannya sampai mati. Bahkan jika dia sendirian, dia bisa dengan mudah membunuhmu. Memikirkan teror Lin Yi, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa, mengapa dia datang ke ibu kota provinsi. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindari Lin Yi dan Tianhai, tetapi bertemu Lin Yi lagi di ibu kota provinsi, ini pasti sial, bukan? Lingkaran bawah tanah Tianhai bergejolak, tetapi dalam semalam, tiba-tiba kembali tenang. Bukan karena Lin Yi yang orang lain tidak tahu dan masih membuat tebakan acak, tetapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dan sekarang, begitu Lin Yi datang ke ibu kota provinsi, bukankah ibu kota provinsi juga akan kacau balau? Memikirkan hal ini, jakun Nan Sanshi meluncur dan matanya berkedip, penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Dia menginvestasikan terlalu banyak untuk sumber daya Tianhai. Sekarang Lin Yi telah datang ke ibu kota provinsi, dia merasa semakin menakutkan. Aku sekarang bagaimana melakukannya? Nan Sanshi sangat ketakutan. Bersambung.